Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Daifullah Ramadan, NIM 2104110020 dan rekan-rekan saya yang lainnya yaitu Abdan. Silakan Mas Abdan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syakura Putra dengan NIM 2104 111000011. Akan dilanjutkan lagi dengan anggota selanjutnya. Silakan Mas Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Karfasakib, NIM 21196. Silakan Mas Ardan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adan Ratama dengan NIM 210411100077. Silakan Mas Aldi. Perkenalkan, nama saya Aldi, NIM 20175. Kami dari kelompok 1 menjelaskan tentang iteratif dan rekursif. Next. Apa itu iteratif? Fungsi iteratif merupakan perulangan yang melakukan proses perulangan terhadap sekelompok instruksi. Perulangan dilakukan dalam batasan syarat tertentu. Ketika syarat tersebut tidak terpenuhi lagi, maka perulangan akan terhenti. Iteratif atau perulangan memiliki dua macam perulangan, yaitu for dan while. Dan yang rekursif akan dilanjutkan oleh Mas Aldi. Baiklah, untuk rekursif, fungsi rekursif merupakan sebuah metode perulangan yang bersifat non-iterasi. Jadi karena rekursif adalah suatu proses atau prosedur dari fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang yang berbeda dari perulangan atau iterasi dalam pemrograman. Untuk contohnya selanjutnya. Untuk contoh akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Silakan Mas. Di sini contoh untuk perulangan for. Contoh untuk iteratif. Iteratif di Python itu ada dua macam, yaitu perulangan for dan perulangan while. Yang di sebelah kiri untuk perulangan for, di mana kode dasarnya adalah for i in range 5, atau kadang bisa dengan cara lain, misal mengulang dengan isi yang ada di list. Seperti for i in nama variabel yang menampung list. Lalu untuk while, di sini di sebelah kanan, yaitu ketika while terus lalu kondisinya untuk menjalankan. Jadi semisal kondisinya memenuhi untuk dijalankan, maka while akan terus berulang sampai di mana kondisinya tidak bisa dijalankan. Next. Dan untuk contoh rekursif, di sini rekursif pada Python yang pertama yaitu deklarasi nama function. Lalu jika function membutuhkan parameter, lalu isinya di sini kondisi untuk memanggil function sendiri agar terbentuk perulangan rekursif tanpa menggunakan perulangan seperti for atau while. Jadi perulangan rekursif ini terbentuk ketika fungsinya dipanggil secara terus-menerus di dalam fungsinya sendiri. Baik, selanjutnya ke kelebihan rekursif dan iteratif yang akan dijelaskan oleh Mas Ardan. Silakan Mas. Baik, kelebihan rekursif yang pertama yaitu sangat mudah untuk melakukan perulangan dengan batasan yang luas, dalam artian melakukan perulangan dalam skala yang besar. Kemudian dapat melakukan perulangan dengan batasan fungsi.
Kelebihan iteratif, yang pertama mudah dipahami dan mudah dilakukan debugging ketika ada perulangan yang salah. Yang kedua dapat melakukan nested loop atau yang disebut dengan looping bersarang. Selanjutnya proses lebih singkat karena perulangan terjadi pada kondisi yang telah disesuaikan. Dan jarang terjadi overflow karena batasan dan syarat perulangan yang jelas. Selanjutnya di kekurangan rekursif dan iteratif akan dijelaskan oleh Mas Abdan. Silakan Mas. Baik, untuk kekurangannya, yang pertama untuk rekursif itu tidak bisa melakukan nested loop atau looping bersama. Terus biasanya membuat fungsi sulit untuk dipahami, hanya cocok untuk persoalan yang tertentu saja. Terusnya memerlukan stack yang lebih besar, sebab setiap kali fungsi dipanggil, variabel lokal dan parameter formal akan ditempatkan ke stack dan ada kalanya akan menyebabkan stack tak cukup lagi atau stack overrun. Proses yang selanjutnya lagi, proses agak berbelit-belit karena terdapat pemanggilan fungsi yang berulang-ulang dan pemanggilan data yang ditumpuk. Untuk yang iteratif ini, yang pertama, tidak dapat menggunakan batasan berupa fungsi. Terus yang kedua, perulangan dengan batasan yang luas akan menyulitkan dalam pembuatan program perulangan itu sendiri. Ya, baik. Ini merupakan presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.